Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, selamat malam. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 26 Januari. Hari ini dipilih juga pas kebetulan hari ini gugus tugas mengumumkan positif corona itu 1 juta lebih. Jadi ini pecah rekor untuk mereka masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif. Nah, hari ini aku seneng banget, jarang-jarang sebenarnya Kamar Rosi ini kali pertama di tahun 2021 muncul lagi, antara senang sama agak sedih sih. Senang karena ketemu sama teman-teman baikku yang selalu ketemu di zaman jalan-jalan Panasonic Gobel Awards, dan juga ada adikku juga satu yang juga menjadi host di Kompas TV, acara namanya Ngopi. Malam hari ini gue pengen ngobrol sama mereka karena mereka adalah yang pernah kena COVID, penyintas COVID, tapi juga ada baru nih yang baru saja mengumumkan dirinya, kayaknya baru hari Senin lalu terkonfirmasi positif. Saya mulai dulu dari yang paling senior, menghormati yang lebih tua. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Helmi Yahya. Hai Mas Helmi. Ini kalau masalah COVID jangan nurut umur dong. Yang duluan terkonfirmasi ya. Iya, sama siapa yang lama-lamaan kenanya gitu. Hai Rosti, apa kabar kau tuh? Baik Pak C. Mas Helmi Yahya siap, nggak usah dikenalin lebih panjang lagi. Master Quiz, kita ngomongnya Master Quiz mumpung kakaknya nggak ada daripada kakaknya protes. Terus juga yang Master Quiz itu saya, bukan Tanto memang. Ya. Terus Mas Helmi Yahya yang pernah menjadi orang nomor 1 di TVRI dan sekarang YouTuber juga. Aku ngikutin loh YouTube-nya Mas Helmi. Terus juga yang berikutnya adalah yang duluan kena COVID, yaitu Inayah Wahid. Hai Nay. Hai. Host program Kompas TV Ngopi. COVID itu nggak takut sama Inaya ya? Gue pikir takut COVID. Ternyata. Padahal aku udah pasang muka galak. Dan berikutnya, yang sekarang sedang syuting, jadi kita ganggu dia nih, Mas Helmi, Nay. Nirina Zubir yang udah sembuh dan langsung gaspol, dia langsung gila syuting. Yeay. Hai semuanya. Virtual hug. Virtual hug. Tapi kita harus ini big hug untuk pendatang baru, Donna Agnesia. Welcome to the club. Newcomer. Aduh. Kita berdoain supaya cepat menjadi penyintas ya, bisa melawan COVID. Amin. Amin. Semangat Don. Ya, tapi aku mau nanya dulu sama Donna, Don, lu lagi kena COVID, kenapa lu masih cantik aja sih, Don? Aduh, ya ampun, amin. Ini spesial dandan saya pakai alis loh buat saya Mbak Rosi ya kan. Biasanya kan kalau ada di kamar di sini udah diem aja gitu, males ngapa-ngapain. Tapi yang penting hari ini jadi mungkin ada jadi mood booster juga nih, mesti makeup. Kalau enggak kan selama sakit tuh kemarin juga bikin tutorial lah apa segala macam gitu. Karena aku juga mungkin masih baru, jadi masih mengira-ngira karena kebetulan mungkin juga sama kayak Mas Helmi, aku badannya agak nggak sedikit terlalu banyak gejala gitu kan, cuma kan pasti beda rasanya ya.
kita bilang sehat, kita fit, tapi nggak 100% gitu, karena kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi hari ini senang banget akhirnya bisa sedikit dandan pakai lipstick dan pakai alis saya biar semangat. Aku kan tanya Mas Helmi kena 4 Januari ya Mas ya? Saya kena tanggal 4 Januari. Naik kapan naik? Tanggal 31 Desember. Naik duluan 31 Desember. Oh, ulang tahun baru. Ini hadiah ulang tahun. Dan ulang tahun. Nah, itu tanggal berapa ulang tahunnya? Nanti 1 Desember. Ulang tahun. Ya 31. ampun. Kalau Nirina kan pertengahan Januari ya? Awal Januari juga? No, Nirina adalah dari Desember. Yeay. Oh, paling duluan Nirina kalau gitu. Iya. Nirina, Dari pertengahan Desember. Nirina, Mas Helmi, Nirina, Inaya, Mas Helmi, Dona. Nah, Newcomer, Dona newcomer. Aku tapi bentar ya, Nak ya. Aku ke Mas Helmi dulu. Mas Helmi, aku kan ngikutin YouTube-nya Mas Helmi ya. Jujur waktu itu, kita tuh gak ada yang tahu loh Mas Helmi kena. Gara-gara kita dapat poster digital aja. Saya penyintas COVID. Waktu aku mau ngundang Dona untuk ngobrol di kamar ini aja, Dona bilang, emang Mas Helmi kena gitu. Tapi waktu aku lihat YouTube-nya Mas Helmi kemarin tahun lalu gitu, aku tuh termasuk yang berpikir gini loh, gila Mas Helmi berani banget ya jalan-jalan ke Semarang, ke ini. Terus udah gitu kan dengan YouTube-nya Mas Helmi, Mas Helmi tuh jalan ke rumah orang gitu ya. To be honest, Mas Helmi waktu itu one thing that comes to my mind itu adalah gila lu emang berani banget sih. Manusia pemberani. Kan siapa berani loh. iya benar. Kuisnya siapa berani? Nah, tapi aku baca juga Mas Helmi ternyata merasa kenanya waktu liburan ya. Jadi bukan waktu syuting ya. Bukan. Okay. Kemungkinan pun ya. Jadi kalau saya boleh cerita nih, ini hebatnya presenter, kadang-kadang udah lama banget pertanyaannya, jadi gua ngomong aja. Cara lu nyindir gue. Saya itu overjoy gitu ya. Jadi setelah saya dipecat dari Dirut TVRI, tiba-tiba saya mendapatkan kehidupan baru gitu yang membuat saya lebih aktif, lebih banyak kegiatan, saya banyak diminta ketemu orang, sharing, kemudian tiba-tiba saya bikin YouTube-nya meledak, dan kemudian saya banyak sekali membina anak-anak muda untuk berbisnis, ngajarin tentang personal branding, komunikasi. Jadi jadwal saya sibuk banget gitu. Dan I'm so happy gitu, I'm so happy. Sampai saya menjalani hidup saya itu 6 meeting, 7 meeting gitu ya. Kemudian pernah sehari 5 kali melakukan memberi seminar online dan offline gitu. Jadi hidup saya penuh gitu. Banyak orang kepengen tahu bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI. Jadi dan saya enjoy banget. Saya nulis bukunya meledak gitu ya. Dan akhir Desember kita mutusin nih, saya, Mas Wowi, kemudian ada Ishak Chandra, sahabat saya, kita baru bikin perusahaan yang juga jalan, yang perusahaan media namanya R66 itu yang manage konten kreator, dan kita yaudah deh kita liburan deh, kan nggak bisa keluar negeri ini, kita ke Bali. Nah itu gila banget. Tanggal 19 kita nyetir mobil masing-masing, saya mengajak istri. Padahal itu belum puncak liburan loh Mas. Belum, karena sengaja kita supaya nggak kena macet. Karena kita nyetir sendiri. Kita sepakat waktu itu mau nyewa bis, tapi kita nanti sopirnya juga belum tentu bisa menjaga diri, jadi kita udah nyetir sendiri. Fun banget Rosi. Saya nyetir mobil, saya bawa Alphard gitu ya. Enjoy banget gitu. Jadi berempat kita ke Cirebon, kemudian nginep di Magelang, nginep ke Batu, nginep ke Banyuwangi, dan kemudian baru kita ke Bali. Di Bali kemudian kita sampai tanggal 30, habis itu kita balik lagi Banyuwangi 2 malam, kemudian ke Surabaya 2 malam, baru ke Jakarta gitu. Dan gue happy banget. Nah persoalannya kan saya ketemu banyak orang. Saya banyak sekali murid-murid yang jadi murid-murid bisnis saya, mereka minta ketemu gitu. Dan saya sekali banyak ketemu orang di Bali gitu ya, dijamu di mana-mana, diminta sharing. Saya udah jaga diri tuh, cuman kadang-kadang ada loss-nya juga gitu. Kadang-kadang mereka mungkin minta foto ya kan. Waktu minta foto kadang-kadang kita nggak tegaan juga. Mas Helmi boleh nggak maskernya diturunin gitu. Jadi kemungkinan saya kenanya di situ. Dan waktu sampai di Jakarta tanggal 3,
nggak ada gejala apa-apa karena saya cuma batuk aja. Kemudian badan saya agak panas dan kita memang sepakat semua peserta tur itu 25 orang kita harus waktu itu antigen PCR. lagi. Ya, enggak antigen dulu. Ya, Oke. antigen. Jadi begitu antigen tanggal 4 Januari pagi ternyata saya positif. Udah siangnya saya langsung ke RSPI untuk PCR untuk swab ya dan ternyata saya positif. Besoknya saya ke MMC untuk dicek yang paru-paru saya ternyata di CT scan oke, hasilnya nggak ada masalah. CT saya waktu itu CT value-nya itu sekitar 23. Saya memutuskan nggak ada gejala, jadi nggak ada sesak napas, nggak ada kehilangan penciuman, kehilangan rasa, everything is normal. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi saya di kamar gitu ya, istri saya di luar, anak saya ini kita terpisah semua. Jadi seminggu berikutnya saya PCR lagi, ternyata getting worse gitu. Getting worse. Karena CT value. Sorry Mas, itu cuma Mas Helmi aja, Mbak Febri nggak ya? Nggak kena, anak-anak juga nggak? Tanggal 11 itu saya swab semua. Ternyata anak saya yang nomor 3, yang Rahel itu ya. Rahel itu yang jadi desain grafis JPAC itu, yang sempat jadi trending topik, ternyata dia kena juga gitu. Akhirnya saya bilang, dia udah nggak bener nih. Saya harus masuk rumah sakit. Jadi hari itu juga, sekitar tanggal 11 Januari saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. Ya, kemudian suhu saya tinggi hari ke-5 di rumah sakit itu sekitar tanggal 17 saya dipisah PCR lagi dan ternyata masih positif walaupun CT value saya udah naik menjadi 29. Ya, 5 hari setelah itu ya saya di PCR dan sama dokter dipersilakan untuk pulang karena saya itu alhamdulillah ya jadi nggak ada SPO saya ya saturasi jadi kadar oksigen dalam darah tentang masa depan. Bapak anak ya. Bapak anak itu kita satu kamar, beruntung banget saya minta satu kamar kita diskusi kan karena anak saya ini persis kayak saya, dia nyeninya tinggi banget, dia tamatan UBH dan sebagainya, dia yang bikin desain beberapa desain termasuk Bali Banana, saya ngobrol tentang apain dan dia bekerja untuk perusahaan saya namanya Yaya India ya. Jadi banyak sekali hikmahnya. Jadi saya sekarang saya udah 5 hari di luar dan sudah beraktivitas, sudah olahraga, udah mulai jogging gitu dan saya baru declare gitu karena saya sengaja nggak mau terlalu heboh. Saya mengabarkan kepada teman-teman terdekat. Jadi saya nggak mau juga terlalu ngerepotin banyak orang. Tiba-tiba semua orang mengirimkan nasihat harus ini gitu. Karena percayalah, mungkin Nirina ngalamin, Inaya ngalamin ya. Kita kalau kena COVID itu lemes. Kita kena COVID, jadi buka handphone aja untuk ngebalas itu susah. Ya, jadi saya pernah ngalamin yang kayak gitu tuh. Ya, jadi ya udahlah. Jadi saya nggak mau ngerepotin orang. Tetapi saya bertekad, ya Allah sembuhkan saya karena banyak betul hal yang bisa saya sharing untuk masyarakat. Jadi itu yang menguatkan. Walaupun saya sempat down, yang saya bilang waktu PCR kerja itu saya down banget karena saya udah negatif nih. Karena badan saya oke banget, ternyata saya enggak. Jadi istri saya sampai nelpon saya, papa kan motivator, masa nggak bisa memotivasi dirinya sendiri? Wah udah, saya malam tidur gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya kembali normal ya, udah beraktivitas walaupun saya tahu diri. Banyak teman-teman aliar-ali Mas Helmi itu udah tua gitu. Jadi saya pikir tahu umur lah. Jadi saya merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah, hadiah juga dari Allah supaya saya lebih wise dalam membelanjakan energi saya gitu dan lebih banyak bermanfaat. Jadi tidak ada daripada rasa syukur. Saya sekarang menjadi salah satu komitmen saya sekarang menjadi co-founder dari satu aplikasi marketplace gitu, Rosi, namanya Abdoplug, yaitu mempertemukan antara orang yang butuh plasma darah konvalesen itu dengan donatur. Alhamdulillah sudah ada 200-an orang. Jadi saya mengajak Inaya, mengajak Rosi juga, mengajak Dona, mengajak ini karena kita banyak sekali bisa menyelamatkan nyawa manusia. Karena sahabat-sahabat saya termasuk Dr. Hairul Hadi
yang menjadi foundernya, yaitu dokter kulit yang hebat dari Solo itu. Dia yang saya pernah jadi tamu saya di YouTube yang ditonton oleh 500 ribuan. Dia ini dan saya menjadi co-founder. Yuk kita bantuin orang. Jadi banyak kali nyawa kita bisa selamatkan. Jadi itu saya minta banget teman-teman membantu. Mari kita menyelamatkan banyak nyawa gitu ya. Pasti banyak Mas, pasti banyak yang ingin Karena kita tahu partisipasi. yang sudah sembuh itu kan udah 750 ribuan ya. Kalau 10%, 20% aja menjadi donor gitu. Jadi menurut saya menarik sekali. It helps a lot. Ya, saya barusan ketemu dengan Sekjen PMI ya, sahabat saya, teman saya sekelas, satu kelompok belajar dulu, Mas Sudirman Said, yang sekarang menjadi Sekjen PMI, yang kita tahu juga saya minta dukungan tadi dalam rangka untuk membantu donor darah plasma konvalesen. Gitu sih. Itulah ketahuan kalau presenter paling lama siarannya dikasih durasinya. Oh iya. Ini empat-empatnya presenter gitu. Mas, lo mestinya bilang waktu diomelin sama istri, apa kan motivator buat orang? Ya waktu motivator buat orang ada fee-nya, ini nggak ada. Nah, untuk Inaya, aku tuh ikutan pengen nangis deh lihat IG-mu waktu itu kamu di rumah sakit. Parah banget ya, Naya? Enggak juga sih, dan memilih di rumah sakit juga bukan karena kondisinya parah gitu. Jadi aku memutuskan untuk make kan aku kan nggak di prank ya sama hidup, bayangin dapat hasil positif itu tepat pada saat ulang tahun, jadi kayak berasa gitu ya, dapat hadiah gitu. Nah terus dan aku ngerasa kayak aku kan selama pandemi nggak pernah keluar rumah sama sekali. Terus orangnya itu benar-benar parno banget gitu karena juga. Iya benar. Aku harus cerita nih Mas Helmi, Dona, itu kan Inayah ini kan host di program Kompas TV namanya Ngopi setiap Jumat malam. Dia ini nggak mau ke Kompas TV, nggak mau ke studio sama sekali, yang benar-benar dia di rumah doang. Makanya begitu tahu dia kena, kita langsung kayak gila, yang nggak pernah keluar. Ayo lu diam-diam keluar ya. Ayo, aku. Dan itu tuh sampai hari itu jadi kayak misteri kehidupan. Karena bener nggak tahu kenapa bisa kena gitu. Dan apalagi aku tuh orangnya bener-bener yang obsesif kompulsif. Jadi semua disemprotin gitu. Iya. Semua dicuci gitu. Jadi aku sampai hari ini nggak tahu. Kan kita berusaha tracing kan. Begitu ketahuan positif, aku sama kakak aku kita berusaha tracing supaya bisa warning ke orang lain. Tapi ya siapa yang mau di warning, orang emang nggak ketemu siapa-siapa gitu. Dan karena di rumah ada ibu, jadi aku nggak emang selalu sangat jaga, alasan nggak berani ke studio dan segala macam karena ada ibu gitu. Ibu kan usia rentan, punya komorbid dan segala macam. Jadi aku strict banget, nggak boleh ada yang datang, nggak boleh ada yang apapun gitu. Jadi begitu dibilang kena, aku berasa seperti di prank sama Tuhan gitu. Dan kenanya pas ulang tahun, jadi kayak berasa di prank. Tapi ya udahlah, akhirnya sebenarnya di IG itu postinganku aku berusaha untuk memberikan sesuatu yang oke loh, kayak ya udah ini this is what God give me gitu, dikasih Tuhan kayak gini, let's just make it the best out of it aja deh gitu. Tapi kayaknya orang-orang pada yang kayak aduh sedih banget gitu. Tapi akhirnya kenapa memilih di rumah sakit? Tadinya mau isoman aja, di rumah aja karena nggak berani ninggalin ibu. Tapi bahaya kali Nah, abis itu si dokterku minta ya udah dicek dulu ronsen dan segala macam, EKG dan segala macam. Nah pas nyampe rumah sakit ternyata di RSUI ada ya udah nih masih ada kamar, ya udah yuk gitu, terus disiapin, terus udah mendingan di sini aja karena hari itu saturasi sempat turun beberapa poin dari hari sebelumnya. Jadi mereka bilang udah mending di sini dipantau dan supaya ibu juga aman, kejaga di rumah gitu karena nggak bersentuhan. Meskipun ibunya negatif, semua orang rumah negatif, including kakakku yang makan sisa makananku. Siapa? Alisa apa ya nih?
Anita dan Oh, Mas Anita. Imam, suaminya itu makan sisaku beberapa hari sebelum sebelum tes gitu dan semuanya negatif gitu. Jadi sampai hari ini adalah misteri ilahi gitu. Tapi akhirnya diputuskan untuk ya udah kalau gitu di rumah sakit aja biar lebih kepantau dan biar nggak ribet, nggak harus nyuci. Nyiapin Good makan trick. sendiri. Jadi kayak staycation gitu. Cuman Berapa lama lu total di rumah sakit, Nay? 10 hari. Oh, 10 hari, not bad lah ya, oke lah. Aman lah. Aman lah itu. Dan sekarang udah pindah tapi pindah isoman aja. Jadi tetap isoman, belum bisa pulang ke rumah kepelukan ibu gitu. Jangan dulu lah. Kayaknya ibuku malah juga kayaknya lebih bahagia gak ada aku, jangan-jangan. Aku bebas gitu, jangan dia begitu. Enggak lah, dia pasti kangen banget sama anak bungsunya. Dia pasti selalu mana Cah Ragilku itu. Inaya. Pasti Bu Sinta pasti kangen banget sama Cah Ragilnya yang nakal ini. Tapi I think this is pasti nanti suatu saat lo akan melihat ini adalah kado yang terindah buat lo sih, Nay. Ya, udah lihat Mbak Rosi. Sumpah udah lihat. Jadi this is the best thing ever happened to me. Ya. Sama Rosi, pengalaman saya nggak pernah tinggal di rumah sakit ya, nggak pernah lah. Jadi ini sampai 10 hari I get a lot of thing gitu, cuman satu malam aja saya depressed karena saya pikir saya udah negatif, ternyata masih positif. The rest saya nikmatin gitu. Saya nonton YouTube, saya kan penggemar Celine Dion, pernah lihat konser dia di Las Vegas, saya nonton itu. Kemudian saya nonton MU, ternyata saya kan fansnya MU. Jadi MU menang itu salah satu obat COVID gua tuh. Atau nomor 1. Kalau Dona nggak usah dibahas, timnya lagi hancur banget gitu. Jadi I'm so happy. Saya nonton Scorpion, saya nonton Once, saya nonton Dewa gitu. Saya ikut nyanyi-nyanyi. Jadi sebenarnya ada blessing di sakit itu tuh kita kayak dibalikin oleh Tuhan untuk menikmati hidup loh. Ya, nikmatin hidup, harus happy, nggak boleh banyak mikir gitu. Jadi itu yang kemarin saya alami gitu. Saya ngobrol, saya bercanda sama anak saya. Nggak pernah saya 10 hari satu kamar dengan anak saya. Jadi dinikmatin aja. Habis itu keluar saya happy banget. Sekarang saya tadi pagi udah jogging, udah mulai meeting, udah mulai ngobrol-ngobrol. Tapi saya menghindarin ketemu orang gitu aja. Iya. Nah, kalau kado terbaik ulang tahun tadi kenapa lu kayaknya ini banget menikmati sekali? Nah tuh malah kayak ngerasa ya, jadi gini, waktu Nak kena itu kan rumah Nak tuh lagi jadi rumah gadang kan. Jadi kakak Nak yang dari Malang lagi ngumpul di rumah Nak, kakak Nak yang lagi di Bali lagi ngumpul di rumah Nak gitu. My dad, everyone gitu. Jadi pas lagi pertama kali mulai ngerasa kok ini ya aneh ya, demam gitu segala macam. Tapi kok demamnya aneh gitu. Jadi ada pusing, ada tulang ngilu. Terus ada nyeri kalau kulit dipegang gitu. Ini apaan ya gitu. Tapi kalau ngecek suhu itu sebenarnya nggak panas. Jadi makanya sempet kayak enggak lah kayaknya nggak apa-apa gitu, istirahatin aja gitu. Tapi ternyata setelah 3 hari terus udah gitu Ernest ternyata kena juga gitu. Terus kakakku kok yang lain juga kayak ada nggak enak gitu, segala macem deh gitu. Dah akhirnya Ernest tuh mau manggung sebenarnya, kayaknya kalau nggak salah di Kompas apa gimana ya, pokoknya intinya mau manggung, dia nggak jadi gara-gara kita di rumah punya antigen kan, terus karena ngerasa nggak nyaman, kayaknya ini ada yang aneh nih, yaudah kita cek dulu yuk gitu, swab antigen sendiri gitu yang mandiri. Nah colokin nih Ernest, bahkan ada kejadian komedi dulu gitu, begitu colokin dia, puter-puterin, wacuh dia bersin kan, wah kena ke semua badanku. Terus aku bercanda sama Ernest, aku bilang, suamiku, ini kalau kamu positif, aku udah definitely positif nih. Wah, kita ketawa berdua kan. Terus ya gitu udah aku tetesin, aku pas lagi ke ke alat tesnya itu, aku tetesin, beng langsung keluar hitam garisnya kenceng banget. Aku langsung astagfirullahaladzim. Itu my friends have always said, mereka pada bilang gini, ini alat antigen di rumah nih bohong kali ya, maksudnya kita baik-baik aja apa ini dibikinnya kayak kesan kita baik-baik aja kali ya. Terus langsung bilang gini, guys, gue menjadi saksi bahwa pertama kali gue tahu COVID adalah dari alat itu di rumah gitu. Karena selama ini selalu tes dan selalu yang alatnya kan
merah di atas aja, merah di atas. Nah, begitu lagi ngetes sendiri di rumah itu hitamnya kenceng banget, baru lama-lama merah gitu kan. Ya udah akhirnya pikir, wah, ini beneran nih kayaknya positif, dia bener. Wah, kalau kamu positif berarti harusnya aku positif juga nih. Aku swab juga deh. Colok lagi sendiri segala macam. Pas lagi ditetesin, bener hitamnya langsung keluar lagi. Astagfirullahaladzim. Kita udah langsung ya Allah ya Allah ya. Semua orang di rumah kan. Akhirnya gini, kita keluar Itu berasa kayak dari kamar. Kayak dunia runtuh gak sih? Langit runtuh gak sih? Sebenarnya dunia runtuh tuh enggak. Cuma memang it's very shocking. Karena maksudnya kayak kayak ada denialnya tuh definitely di sini gitu, kayak masa sih kayak gini ya, oh ini positif nih, aduh. Tapi intinya udah nggak sempet mikir itu, cuma sempet langsung pakai masker, turun ke bawah, ngasih tahu semua yang ada serumah, guys jangan panik. Udah ngecek sama Ernest, kelihatannya kayaknya kita berdua positif. So, we're gonna do isolasi mandiri di kamar sendiri, pokoknya, tapi in about like an hour or two, kita akan cari PCR yang home care. Jadi udah semua di rumah, di kamar masing-masing, anak-anak udah semuanya pada isolasi aja dulu gitu kan. Udah nih, terus nggak lama kemudian datang yang PCR itu kan, dan PCR datang dari 15 orang yang swab test di rumah Nirina, 13 orang positif. Oh my God. Wow, that's a family cluster there, right there. Jadi udah dari situ kita langsung yang, nah tuh langsung nih mikirin gitu kan, karena wah ini kalau misalnya kita kalau kita isolasi mandiri di rumah 13 orang kan kebanyakan nih gitu. Terusnya juga kepikiran karena satu komorbidnya adalah darah tinggi, yang satu lagi komorbidnya adalah asma. So gimana ya, akhirnya udah ngelapor ke RT, terus dirujukin ke puskesmas juga, terus akhirnya yaudah deh, I have no choice but to give you to put you guys in the hospital gitu, karena you guys have comorbid kan. Terus akhirnya kakak-kakakku bilang gitu, wah gue kalau misalnya isolasi mandiri, maksudnya isolasi sesuai rujukan, gue nggak bisa sendiri, yaudah deh sekeluarga ya gitu. Alhamdulillah dapat di Wisma Atlet, jadi dapat per keluarga gitu. Tapi akhirnya semuanya isolasi mandiri, ya isolasi lah jadinya. And for nah me, itu lu kayak kan sepedaan, nak, sorry, lu kan sepedaan, menurut lu kena di mana sih, nak? Bisa nggak menduga gitu kan, Mas Helmi? No. Nggak bisa. It's not from sepeda, tapi karena gini, yakin itu bukan dari sepeda, karena 2 minggu sebelumnya, tuh justru lagi lagi memang berhenti bersepeda karena kena overtrain. Jadi I can assure you it's not from bicycle, tapi justru ngerasa kenanya karena kan tuh memang sekarang lagi menyelesaikan sebuah kasus gitu kan, maksudnya kasus keluarga lah gitu. Jadi ada orang yang menipu tanah ibu, gitu kan. Nah, Mama tuh jadi kita lagi sering ke BPN, BPN, terus udah gitu kita juga ke bank ngurusin, pokoknya orang menipu banget. Jadi intinya tuh lagi emosional. Emosional karena Nirina tidak bisa bersepeda for 2 weeks. Emosional karena lagi ngurusin kasus di keluarga ini. Jadi kayaknya energi tuh ke drain, emosi banget. Dan bilang, makanya mau ngingetin bahwa sekarang ini yang terkena COVID itu udah bukan masalah sehat atau tidak, kaya atau miskin, pintar atau tidak gitu loh, tapi udah masalah ya udah it's out there gitu, udah kayak ya udah intinya udah kayak nasib, apalagi Naya sendiri juga udah sebagai saksi gitu kan, she's never out of the house, ternyata kita kena gitu. So udah menerima ini udah sebagai udah nasib, dan kalau kita punya pikiran. Jadi dan virus ini tuh bener-bener ya, kalau misalnya dia nggak kena ke fisik kita, dia kenanya tuh ke mental kita. Jadi bener-bener kalau fisik dia udah dikasih sakit segala macam gini-gini, tapi nggak kena juga nih virusnya, akhirnya nyari lagi, cari ke mentalnya dia, bikin dia drop. Begitu drop langsung CT-nya juga drop. Wow. Gitu. So it's the battle of the mind too. Makanya dalam rangka ini nih sebenarnya kita mau kasih support nih ke Dona nih. Dona udah dengar Yeay! udah dengerin Naya, Nirina.
So kita juga dalam rangka mau kasih support kamu loh Dona, karena Dona ini juga termasuk cerewet soal prokes, juga sering di rumah, peluk-pelukan nama Darius, masak sama Darius. Gitu. Orang suami istri masa nggak boleh Untung peluk? pelukan doang yang diumumin. Seringnya lebih loh. Baru kemarin lihat kayaknya ke Menjangan atau kemana ya Don ya? Iya, jadi kemarin sempat pergi sama kayak Mas Helmi, kita road trip dari Jakarta terus ke Bromo dulu. Habis itu kan kebetulan karena kemarin aku ulang tahun, terus jadi pas aku bilang udah nyebrang aja gitu ke Menjangan, deh nggak perlu sampai ke Bali, ke Denpasarnya, tapi ke Menjangan aja. Jadi kita nyebrang, di pas baru ngelayan sama. Mungkin kalau Inaya pas lagi hari ulang tahunnya, aku sesudah ulang tahun sih, tapi paling nggak ya dapat kado ulang tahun tiba-tiba positif gitu. Pertama kali Dona shock nggak sih? Aku kan ngeliat IG-nya ngumumin kayak gitu tapi dia tetap aja loh ngumuminnya cantik bergaya di balkon gitu loh Cin, di IG-nya gitu. Pakai kacamata hitam ya, terus dia langsung di balkon aja gitu. Berasa tetap masih merasa liburan gitu ya, mendinai bahwa saya sakit gitu kan. Tapi memang kaget gitu. Cuma memang aku ngerasa jadi justru mungkin orang mikir itu sih banyak liburan pergi, enggak sih, justru mungkin pas pulang gitu dapetnya. Mungkin karena kan jadi aku ngerasa gini, karena biasa perempuan kalau mau menstruasi itu pasti badannya otomatis agak sedikit mungkin drop gitu, atau adalah rasa nggak enak atau apa gitu. Jadi kemarin begitu aku tuh sebenarnya merasa sakit nggak enak badan tuh dari hari Senin. Jadi hari Sabtu malam Minggu sempat mijitin Darius, terus dia bilang masuk angin, terus hari Minggu aku pas dapat haid pertama, terus aku ngerasa kok, kata Darius, oh anginnya kayak pindah ya ke kamu ya, iya nih aku kok jadi kayak masuk angin gara-gara mijitin kamu nih gitu kan. Udah terus Senin mulai agak pusing gitu, lemas gitu. Cuma aku pikir enggak nih karena masuk angin, mungkin karena dapet juga gitu kan. Jadi masih enggak lah, gue nggak apa-apa gitu. Biasanya aku juga parnoan karena pernah bulan Desember aku pas nggak enak badan, besoknya langsung aku PCR terus negatif gitu. Oke. Jadi kemarin terus karena berhari-hari Senin, Selasa, Rabu, tapi aku udah mulai isolasi sendiri di kamar. Jadi kalau turun ke bawah pasti pakai masker apa gitu. Nah, begitu hari Kamis pagi kok rasanya kok nggak hilang-hilang gitu pusingnya. Jadi akhirnya aku pikir udah aku PCR aja deh ke rumah sakit gitu kan. Udah akhirnya aku pergi ke rumah sakit ke Premier Bintaro. Terus udah gitu dicek lah. Nah, hasilnya kan bilangnya katanya 12 jam. Itu sampai malam aku nungguin sampai akhirnya nggak bisa tidur, berharap cuma ada feeling sih kayaknya nggak enak nih feeling gue nih, kenapa hasil gue nggak keluar gitu kan. Dan begitu pagi-pagi dikabarin jeng udah positif gitu ya udah, terus aku bingung gitu sendiri, masuk kamar mandi diem dulu. Aku dari situ baru pulang main motor jam 3 pagi atau jam berapa, jadi aku mau bangunin dia juga nggak enak gitu kan. Tapi terus kayaknya mesti tetap harus bangun karena dia di sebelah saya gitu. Terus aku tahu udah positif kan. Akhirnya aku bangunin, baby aku positif. Hah, dia gitu kaget, tapi terus kapan aku bikinnya? Sama siapa? Kan aku naik motor. Bener pikir ya ampun, karena tuh apa bercandaan sama teman-teman aku tuh, ayo kalau ditanya sama Tuhan kamu maunya positif hamil atau positif COVID, nah lo nggak dua-duanya gitu kan, Ben. Tapi pas akhirnya bilang, Darius juga akhirnya kaget bangun, terus dia bilang dia juga bengong dulu gimana gitu kan. Aku bilang sama dia, karena di rumah ada papa, terus ya anak-anak segala macam, aku bilang yaudah deh aku di apartemen aja gitu. Ya udah akhirnya hari itu siangnya langsung aku berangkat ke apartemen isolasi mandiri gitu sendiri. Itu ini nggak kaget tapi Dona down nggak, nangis nggak sih dengar kabar itu? Pasti atau ngasih tahu itu? Baru aku nggak nangis, saya kan cengeng. Tapi nangisnya sebentar, maksudnya kaget aja gitu, perasaan gue sampai semua yang perasaan lo yang paling bawel deh gitu ya. Pak. Ya mungkin itu kadang kita terlalu apa ya, overprotective sama diri sendiri dan orang-orang, justru kita yang akhirnya kena. Mungkin biar pikirin lo nggak perlu gitu-gitu banget kali gitu kali ya. Tapi ya akhirnya maksudnya cepat maksudnya cepet yang oke, ya udah gue mesti isolasi deh sendiri. Cuma kan sebenarnya aku orangnya penakut gitu. Terus di sini sendirian gitu kan, malam pertama nggak bisa tidur, wah semua ada Alkitab, Rosario apa semua ada di sebelah tempat tidur aku. Emang biasanya malam pertama emang susah tidur sih. Iya. Online ya? Online. Iya.
Kalau gitu aku nggak paham. Jomblo can relate. Mas Helmi, Inayah, Nirina, coba kasih tahu sama Donna, emang berapa hari pertama sih yang harus dilalui masa kritis? Bukan fisik ya, tapi ini kan at the end of the day itu kan is about mindset ya. Mas Helmi berapa lama butuh waktu untuk mengendalikan mindset supaya hey ini akan baik-baik aja? Mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau Mas Helmi berapa lama tuh? Nggak ada, saya cuman pada saat PCR ketiga yang saya pikir saya udah mesti negatif, ternyata masih positif. Itu aja saya down. Oh. Karena saya udah tahu banget bahwa memang saya harus melalui ini gitu ya. Oke. Saya Berarti sebenarnya Mas PCR ketiga dan masih positif, Mas tuh down karena sebenarnya Mas tuh udah agak sombong ya. Maksudnya dalam arti gue udah sehat nih sebenarnya. Secara simptom di saya itu aman banget saya. Ya, maksud saya saturasi saya bagus, udah nggak panas gitu ya. Kemudian saya udah normal, makannya wah saya pesta makan Rosi. Karena dokter bilang obatnya pokoknya makan enak. Jadi kerja gue itu mesen GoFood tuh macam-macam, mesen pempek, mesen laksa, saya mesen pempek, kaki dodong, pokoknya sate Padang, pokoknya kita makan terus dengan Rasel. Anak saya bilang oke. Jadi ini banget. Jadi saya cuman itu waktu saya pikir saya udah negatif, ternyata masih positif. Hari itu saya down. Apalagi sebenarnya itu adalah ulang tahun pernikahan kami gitu. Yang saya dengan Febri kemana jalan, kita pernah ke New Orleans, kita pernah kemana gitu. Itu aja saya bilang, Hani, sorry banget. Jadi kalau ini bicara ulang tahun, saya ulang tahun. Itu ulang tahun. Gak apa-apa Mas Helmi. Nanti bilang tahun depan kita honeymoon ke Wuhan. Kita rapel. Tapi kalau boleh ngomong sih sebenarnya Kak, kalau biasanya sih kalau teman-teman yang sehat, maksudnya sehat tuh dalam arti maksudnya tidak punya penyakit bawaan atau mungkin tidak punya, kalaupun ada keluhan tuh biasanya itu 3 to 5 days yang terjadi sama Nirina dan semua yang di keluarganya rata-rata gitu. 3 to 5 days. Jadi after that udah tinggal menunggu status. Tapi tinggal menunggu statusnya itu yang bahaya di yang aku bilang pikiran kita gitu. Karena kita berharapnya bahwa udah gue udah fine kok gitu. Begitu swab pertama masih positif. Oh ya oke, pasti wajar lah. Tapi kan CT-nya naik kan. Begitu swab kedua gitu segala macam CT-nya turun. Oh my god, ini kenapa? Wah mental agak drop lagi gitu kan. Begitu ketiga swab lagi masih positif juga. Astaga ini apaan nih yang kayak gini-gini loh yang makanya Nat selalu bilang bahwa every time you swab mindsetnya itu udah bukan masalah positif atau negatifnya, tapi lihat dari nilai CT-nya. Kalau misalnya membaik, alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata turun, berarti you are still not relaxed. Jadi ya itu aja sih. Saya sama Rosi, saya itu punya komorbid. Saya itu kan punya diabetes. Yang saya orang diabetes itu kan minum obat, kemudian exercise sama diet ketat, gitu. Nah itu yang dianggap bahaya. Yang dokter-dokter itu kenapa saya memutuskan itu karena saya punya diabetes. Gitu. Wah itu justru di situ tuh, ya di situ yang saya pernah diukur gula darahnya 104 dalam hari yang sama tuh. Kemudian berikutnya 200, pernah 300. Pernah 400, kemudian balik lagi 200, itu kayak sirkus aja tuh. Sampai saya makan saya normal. Saya tahu banget, saya kan makannya sangat ketat. Saya makan nasi nggak banyak gitu. Jadi saya makannya kemarin itu makan apa aja sering, tapi nggak ada yang saya habisin tuh. Jadi dalam kasus saya agak berbeda karena saya punya komorbid gitu. Yang itu yang ajaib. Dan begitu saya masuk rumah sakit kan ganti pola ya, obat-obat saya diganti semua itu yang saya pokoknya sehari saya gula darah saya dicek 4 kali 5 kali. Wah, naik. Saya udah relax aja 300, nanti 200. Pernah. Jadi ya udahlah saya bilang yang penting saya sehat. Itu yang saya merasa saya bersyukur kepada Allah, saya aman, saya sehat.
Karena memang aku itu yang paling ini sih yang paling bahaya. Tapi you can do it. Selvi bisa melaluinya. Termasuk Mbak Rosi, ajaib aku dan mau muda. motong dulu. Aku mau motong dulu nih. Sorry, guys. Jadi aku mau syuting lagi. Tapi intinya sebenarnya, Donna, you can do this. Yes. Apalagi udah dapet tips-tips dari teman-teman. Yang satu yang paling penting adalah memang berarti Allah mungkin lagi menyuruh kamu untuk istirahat. You have a me time. Nonton mungkin YouTube, nonton web series, atau mungkin belajar bahasa, atau mungkin belajar apapun yang mendapatkan skill Belajar baru bahasa lagi. Dan kalau apapun itulah gitu. Sekarang pokoknya belajar. Oh iyalah, anak kan pengen di sana tuh nanti. Tapi di antara itu semua kejadiannya, ngelihat memang selalu akan ada cerita baik di baliknya. Karena salah satunya adalah menghargai hal-hal kecil yang sering kita lewatin pada saat kita lagi sibuk banget. Salah satunya adalah waktu kemarin Nirina tuh lagi, kan Nirina semua simptom ada Nirina kecuali sesak nafas ya. Tapi pas lagi yang penciuman tidak ada, itu ada sebuah kejadian yang bizar banget. Tapi akhirnya Nah bisa bahagia dengan waktu Nah lagi buang air gitu, terus tiba-tiba Nah langsung gini, hah kok ada aromanya? Ew, kok gini aromanya? Oh my God, I can smell again. Alhamdulillah. Bahagia itu simpel di saat lo bisa mencium aroma-aroma yang mungkin selama ini kita bilang ew, tapi kali ini oh my God. Dan Give me more, give me more. Sudah melalui proses. Give me more, I can do this, oh my God. Toilet in China, no problem. Tapi intinya adalah, jadi kayak Nah juga melalui proses, ini kalau cerita baik Nah adalah, Nah dapat ini tanggal 9 Desember. Tapi ternyata Nah jadi melalui awalnya adalah hari ibu bersama anak-anak, terus kemudian melalui terus tidak melalui tahun baru pertama kali bersama keluarga gitu kan. Padahal kita bisa lihat-lihatan tapi nggak di dalam satu tempat yang sama karena Nah masih isolasi mandiri, yang lain udah pada negatif. Tapi bonusnya, hadiahnya adalah Tuhan ngasih Nirina negatif di hari ulang tahunnya Ernest. So it's simple things yang biasanya kita nggak pernah lihat tapi ternyata yang gitu. Jadi Donna, bless you. Kita berarti adalah orang-orang yang terpilih dalam sejarah COVID 2020 ini. Jadi just go with it. Enjoy your me time. Iya. Oke, Nah, kamu mau syuting lagi ya? Aku syuting dulu ya semuanya. Thank you, Nah. Love you, bye-bye. Love you too. Nah, Inaya, lu pernah momen di mana lu benar-benar merasa down dan kemudian lu bisa ya udah gua akan menghadapi ini. Iya tadi menarik banget tuh yang ngomongannya si Nah soal positif itu. Jadi gini, kemarin aku sempat curhat sama dokterku, aku bilang gini, ini kalau aku kenanya itu di awal pandemi, ini gue mati nih. Tapi matinya itu bukan karena COVID-nya, tapi karena stres, karena ketakutan gitu. Karena waktu itu semuanya segalanya belum jelas. Aku tuh sampai waktu awal pandemi itu sampai turun 15 kg dalam waktu 3 minggu saking stresnya gitu. Lihat pandemi, tiap hari dengerin cerita-cerita yang nyeremin dan segala macam gitu kan. Nah, tapi aku ngerasa sepanjang 2020 itu aku tuh ngerasa kayak dilatih gitu. Jadi pada saat beneran kena gitu, beneran dibilang, you're positive gitu. Terus malam-malam di dalam rumah sakit di mana semua ketakutan itu muncul, itu jauh lebih mudah aku hadapin gitu. Aku switch-nya tuh jadi lebih cepet gitu. Kayak ya udah gitu. Kayak misalnya gimana nanti kalau perburukan, ketakutan paling besar kan itu. Apalagi kalau tiba-tiba misalnya nurse-nya datang terus ngukur saturasi, terus tiba-tiba dia bilang sekian, yang ternyata lebih rendah daripada sebelumnya. Itu tuh kepala udah yang kayak oh goddamn, kenapa turun saturasinya, oh no gitu kan. Terus kayak aduh nanti perburukan nih gitu. Dan yang selalu paling ditakutin itu kan karena nanti kalau gue sesak napas gimana gitu kan. Nah tapi pada akhirnya ya udah gitu, mindsetnya itu aku pikir kayak ya udah, nanti kalau emang beneran kejadian perburukan, semua orang akan melakukan banyak hal kok. Kita akan melakukan banyak hal supaya itu nggak menjadi tambah buruk kok. Pasti kan akan terjadi sesuatu. Terus gimana kalau nanti misalnya beneran perburukan dan gue mati nih gitu kan? Ya udah mati aja. Mau gimana? Yang namanya gue mati.
gitu. Tapi enggak, tapi maksudku that point itu I feel so liberated gitu, Kak. Poin itulah yang bikin aku ngerasa gue risis juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya udah, just let's make it the best out of it aja. Sekarang artinya kan gini kan, maksudnya lu dengan seluruh pikiran liar lu, dengan seluruh imajinasi apa yang akan terjadi, dan lu akan pokoknya ya kayak Gus Dur lah, ya udahlah gitu aja kok repot, gitu ya kan? Udah gitu aja kok, benar gitu aja kok repot gitu. Ya udah, nanti kalau kejadian ya kejadian, mau ngapain gitu. Dan itu switch, itu benar-benar liberated banget, itu membebaskan banget. Abis itu aku benar-benar ngerasa, ya udah sekarang masih nafas, ya udah syukurin aja dulu. Yaudah kita nafas aja, kita senang-senang aja dulu. Sekarang kenapa? Sekarang nggak perburukan kan? Sekarang nggak kenapa-napa kan? Sekarang nggak sesak napas kan? Ya udah, terusin aja nonton Netflix. Terusin aja lihat mukanya Duke of Hastings yang ganteng itu. Karena itu obat gitu kan. Jadi ya udah gitu. Dan itu akhirnya benar-benar bikin shifting juga jadi cepat. Dan yang paling penting itu adalah karena support banyak orang. Itu benar-benar ngebantu banget. Itu benar-benar momen yang apa namanya, yang kenapa aku bilang this is like the best thing ever happened to me gitu. Terlepas nanti ya adalah hal yang bikin ini banget. Tapi maksudku gini, keluarga, temen itu tuh bener-bener yang kayak aku bisa telepon-teleponan sama omku, bayangin ngobrol cekikikan berdua gitu, untuk hal-hal receh, sesuatu yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya gitu, karena we are all too busy gitu. Terus tiba-tiba kita bisa cekikikan, dan omku, dan kita ketawa ngakak waktu omku ngomong gini, Nay, kamu inget ya, kamu itu harus bisa niru bapakmu. Semua perilaku bapakmu harus ditiru kecuali satu hal. Apaan, Om? Jangan pernah niru kelakuannya dia yang nggak pernah mau nurut sama dokter. Oke, kita ketawa-ketawa gitu kan. Bapakmu kan bandel banget sama dokter kan. Jadi ya kayak kita ketawa-ketawa kayak gitu-gitu. Dan itu tuh benar-benar menyenangkan banget kayak apa ya, benar-benar akhirnya ketika dokter bilang hasil swabnya masih positif pun gitu ya, itu nggak lagi jadi beban gitu. Dokternya juga bilang ya udah nggak usah jadiin beban, sekarang emang banyak yang lama kok gitu negatifnya. Tapi gini, yang penting hasil klinisnya bagus, yang penting kondisinya oke, stabil dan segala macem. Dan gejala-gejala udah hilang. Aku waktu itu juga anosmianya juga udah sembuh gitu ya. Yang tadinya nggak bisa nyium apa-apa, terutama mencium-cium bau-bau persekongkolan gitu ya, itu nggak bisa tuh. Akhirnya mulai bisa gitu kan. Nyium bau duit bisa nggak? Awalnya nggak bisa, Kak, tapi tetap bisa lihat dong gitu kan. Menurut gue ini bagus ya, kayak Mas Helmi kan. Mas Helmi bilang down-nya itu, jadi dari awal sebenarnya Mas Helmi itu nggak down. Mas Helmi itu kan down-nya karena udah merasa yakin banget, tapi ternyata nggak kejadian. Itu kan sebenarnya juga semacam egonya kita ya, Mas Helmi. Kita udah maksa Tuhan, Tuhan gue mau sembuh loh gitu kan. Tapi ternyata Tuhan nggak kasih sembuh, Mas Helmi disitulah kecewanya. Nah kalau Inayah kan yang udah dengan imajinasi kemana-mana, mau matilah ini, tapi itu bagian dari penghiburan dia. Sebenarnya kalau menurut gue itu bagian dia sumeleh gitu, kalau orang Jawa bilang kan, cuman gayanya Inayah aja yang iya. Nah sekarang memang akhirnya menolong Rosi, dan juga ini mungkin untuk Dona ya. Jadi bagaimana kita menghibur diri gitu. Menghibur diri itu hal-hal kecil aja gitu. Nonton muncul nyanyi lagu Siti Nurbaya, wah gue terhibur banget gitu. Padahal semula kan biasa-biasa aja gue nonton Dewa, karena saya sedang ada proyek dengan Ahmad Dhani gitu, saya nontonin. Wah, sesuatu yang dan aku baca juga Mas Helmi langsung kayaknya banyak banget ide-idenya kan, jadi bakal ditunggu banget. Nah, menurut gue ya Don ya, itu Don yang kita hiburan-hiburan kecil yang untuk, karena ini lebih kepada masalah psikologik gitu kan. Niriana tuh bayangin dia bisa mencium pupnya aja tuh kegembiraannya luar biasa. Dan saya mencoba mencari itu gitu ya. Kadang-kadang konyol. Menang gua, aduh kayaknya CT gua naik 2 poin 3 poin gitu. Jadi hal-hal kecil. Liverpool kalah, gua wah senengnya luar biasa gitu. Hal-hal kecil. Aku ngelakuin hal yang konyol banget, tapi itu juga jadi terapeutik. Jadi
suatu hari alarmku itu kan bunyinya Dynamite-nya BTS kan, dan susah banget kalau dengar lagu Dynamite itu nggak goyang-goyang tuh susah banget. Jadi hari itu aku memutuskan begitu dengar lagunya BTS, gue goyang-goyang dong ya, gue joget-joget gila gitu kan. Terus tiba-tiba dokterku WhatsApp, Kak, lihat ke kanan deh gitu. Terus gue kayak yang, oh iya nggak apa, oh ya udah biasa aja. Gue ngeliat ke pintu biasa aja, nggak ada apa-apaan gitu kan. Terus udah nih, terus gue masih goyang-goyang gitu. Terus gue yang kayak, hah, lihat ke pintu ke atasnya ada CCTV cuy. Ya, gue ditontonin sama seluruh nurse station dan dokter-dokter. Terus gue langsung WhatsApp dokternya kan kayak, dok, bentar, dokter lagi di nurse station ya? Iya. You don't happen to ini kan watch the CCTV kan? Terus dia kayak yang, ya nih lagi ngeliatin orang yang joget-joget. Tapi ya udah gitu. Malu-malu deh, tapi itu jadi sesuatu yang itu juga jadi penghiburan buat para nakes. Suster. itu mau dibilang sarap tapi anak mantan presiden. Dia kalau sarap dari dulu dia. Itu penanda aku sembuh gitu. Udah kembali. Don, jadi gini loh ya, tanpa berpasti nanti Donna juga akan ngalamin hal yang menjadi personal experience Donna untuk sembuh gitu. Tapi menurut gue mungkin kan Donna sendiri bilang nih Mas Helmi, kayak Inayah juga, Nirina bilang kita terpilih gitu. Karena sebenarnya Tuhan mungkin selama ini Donna tuh mikirin Darius, nyiapin makanan Darius, dari semua, nyiapin semua anak-anak dari A sampai Z. Maybe this time Tuhan pengen Donna itu have your own time gitu. Dan nggak diurusin hidup juga tuh dari semua anak-anak. Nanti banyak yang mengurusin Mas Helmi, jadi jadi kegeeran aja lo merasa paling penting di rumah gitu. Iya. Jadi kita harus mencari hiburan-hiburan kecil gitu. Tadi saya senang banget sama melihat kegalauan suami saya itu juga menjadi hiburan tersendiri loh buat aku. Jadi Naya bilang kita tuh orang yang itu gitu. Orang yang dipilih Tuhan gitu untuk mengalami ini gitu ya. Jadi experience gitu yang jadi saya nikmatin banget gitu. Apalagi saya punya komitmen akan mencoba menolong banyak orang dengan Abdoplak yang kita buatin supaya bisa mempertemukan antara orang yang butuh plasma dengan yang mau menjadi donor. Jadi saya a lot of thing lah ya. Kemudian saya komit ya udahlah kita negara ini jangan disesakin dengan statement-statement yang nggak perlu lah. Vaksin aja. Kalau lo nggak setuju ya udahlah jangan ngajak orang lah gitu. Pokoknya menjadi orang yang positif lah, rahmatan lil alamin aja. Jadi saya berusaha begitu tuh, ngajak orang, oke, ini nyata loh COVID itu, saya udah ngalamin. Jadi tolong lebih disiplin, tolong protek orang lain gitu, tolong protek keluarga gitu. Siapapun bisa kena, ya saya bersyukur gitu ya, saya bersyukur. Saya pengalaman Dr. Hairul Hadi, sahabat saya yang bikin Abdoplak itu, Rosi lucu juga tuh. Dia waktu di isolasi itu kan ada 4 orang mungkin ya. Jadi ada berapa hari sebelahnya yang mana kemarin dia kemana udah meninggal gitu, wah gitu, horrible banget gitu, dan dia sampai pakai ventilator. Jadi saya beruntung saya tidak segitunya gitu, saya tidak mengalami sesak napas, tidak mengalami kesulitan penciuman, kehilangan rasa, everything is okay. Jadi menurut saya ini memang bagian untuk membuat saya, Helmi, saatnya kamu badanmu istirahat. Pikiranmu harus happy gitu, mari kamu menghibur. Kecil-kecil aja nonton YouTube yang lucu-lucu. Saya nonton Mr. Bean, saya ngakak-ngakak, padahal saya udah nonton itu 25 kali ini. Saya ketawa gitu, nonton Kirun gitu. Jadi mencoba mencari hal yang kecil aja gitu. Lawan saya di Liga Inggris, Liverpool kalah gitu, saya itu happy-nya luar biasa. Sorry, itu penggemar. Norak. Tapi Donna lu nggak down kan? Enggak sih, aku pikir salah satu hal yang mungkin paling berat sebenarnya awalnya adalah menerima. Kok gue gitu, kenapa saya gitu kan yang harus pasti gitu kan. Tapi makanya aku pikir Tuhan itu ngasih daripada orang lain, daripada suami dan anak-anak, aku pasti akan lebih worry. Karena kalau buat aku kan semua bilang, "Pokoknya jangan stres ya, jangan begini, jangan begitu. Pokoknya harus happy apa segala macam." Aku cuma pikir
mungkin Tuhan pilih gue karena ya aku termasuk orang yang nggak gampang down, nggak gampang stres gitu. Jadi yang paling pertama proses yang paling sulit mungkin kan menerima. Tapi kalau udah kita udah bisa nerima ya udah, seperti Mas Helmi, Inaya dan juga Nabila, ya udah dijalanin aja, ikutin semua prosesnya, dinikmatin waktunya mungkin sekarang harus sendiri dulu, tapi kan dari situ kita lihat ternyata banyak orang yang sayang sama aku, begitu banyak perhatian, begitu banyak, dan itu yang menjadi oh ternyata gue selama ini sudah melakukan banyak hal yang benar, misalnya banyak hal yang baik, jadi orang juga pada baik sama gue gitu kan, jadi itu malah jadi tambah semangat. Dan aku berpikir bahwa ini mungkin kita dipilih ke kita ini karena kita adalah orang yang kuat dan kita bisa nanti jadi saksi hidup bahwa virus ini ternyata bisa kok dilewatin selama memang kitanya tetap untuk selalu berpikir dan berperilaku positif gitu kan. Dan dan aku juga mungkin puji Tuhan ya karena mungkin selama ini juga jaga hidup sehat jadi makanya gejalanya juga ringan. Nggak yang down, saturasi juga dari awal selalu bagus, suhu nggak pernah lebih dari 37, jadi aku nggak pernah ngerasain demam, cuma memang berasa, jadi badannya itu ya kita kayak orang sehat tapi sebenarnya nggak sehat gitu, ada rasa yang beda gitu. Dan aku pikir sekarang aku selalu cerewet sama Darius dan semua, pokoknya kalau udah ngerasain badan nggak enak jangan pikir oh enggak ini cuma masuk angin, oh enggak, kadang suka mendingai kan, better langsung cek, better langsung tes apa segala macam supaya kita jelas, karena yang paling takutkan mungkin bukan buat diri kita tapi buat orang-orang lain di sekitar kita gitu. Iya. Memang kan kalau awal-awal dulu ya kita kan kenapa aku ngundang ini, aku tahu Nirina, Inaya, Dona dan beberapa teman di Kompas TV juga. Kalau dulu kan melihat orang yang kena tuh kan kita kayak ya gimana ya, mungkin abai, mungkin sedikit lalai. Tapi kan kesini akhirnya kita tidak bisa memberikan penilaian menggeneralisir seperti itu karena banyak banget akhirnya yang kena itu justru yang sangat protokol, menjalankan prokes dengan sangat disiplin gitu, sehingga itu bisa terjadi pada siapapun. Dan rasanya ini juga jadi pengingat buat semua orang ya, mungkin mereka nggak dapet ya meskipun mereka nggak jalanin prokes, tapi ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, orang itu yang dapat gitu. Dan kita sampai sekarang kan juga nggak ngerti ya Mas Helmi, kayak hari Selasa hari ini kan udah lebih dari 1 juta dan kita nggak akan tahu sampai kapan. Jadi memang satu-satunya cara adalah menjaga diri kita dan sekaligus menjaga ke orang lain. We never know. Semua yang kena yang aku tahu saat ini adalah mereka yang jalanin prokes dengan pakai maskernya double, nggak pernah kemana-mana, semua alat kerja disemprot-semprotin dengan ini, disiplin banget itu, tapi tetap kena. Cuman aku selalu mau bilang begini, aku ingin memberikan support pada mereka, memberikan penghiburan pada mereka. Jangan pernah merasa bersalah dan kemudian menghakimi diri sendiri dengan kok gue udah disiplin, gue udah prokes, kok gue yang tetap kena ya. Aku senang dengan cara pandang Mas Helmi, Inaya, Dona dan juga Nirina bahwa jangan justru menghukum diri kok malah gue yang kena, padahal gue udah dengan prokes dengan sangat ketat. Tapi ya mungkin ya memang Tuhan sedang memberikan peran yang istimewa buat kalian berdua, meskipun Inaya nggak pernah keluar rumah, tapi tetap kena, Dona juga gitu, toh tetap disuruh Tuhan untuk kena. I think it must be something special given to you all untuk mendapat special role di sejarah peradaban ini sih. Iya. Iya sih Kak, aku malah ngerasa bahkan banyak banget kenapa aku bilang COVID itu one of the best thing ever happened to me. Itu karena aku ngerasa banyak banget di balik quote unquote gak enaknya kena COVID gitu ya. COVID itu kemudian aku mengalami ini semua itu menjawab banyak sekali doa yang aku minta ke Tuhan gitu, ke Gusti Allah. Itu banyak banget dijawab, dimunculkan itu malah lewat pengalaman COVID ini. Apa misalnya? Boleh kalau tahu jodoh misalnya? Enggak. Kayak misalnya kamu gitu. Kamu kok bersama merah? Ternyata sudah ada pengganti si dia ya. Ini kayaknya udah terjadi persekongkolan nih, ya udah. Jangan-jangan Mak comblangnya Rosi nih.
Iya. Aku udah pengen, mudah-mudahan begitu pandemi selesai aku bisa jadi pagar ayu pertama untuk kamu. Alhamdulillah. Gue mau telepon Yeni. Yeni berhasil, dia sudah mendapatkan yang baru. Bukan itu kayak gue contohnya misalnya gitu kayak nggak pernah keluar rumah sama sekali, akhirnya sekarang jadi keluar rumah, terus abis itu kayak ada banyak hal lain terutama yang berhubungan dengan relationship, misalnya kayak tadi gitu dengan teman-teman atau dengan keluarga, hal-hal yang dulu aku pengen banget spend time sama misalnya kayak tadi gitu om-omku, tante-tanteku gitu, and then it happen gitu misalnya. Atau sekarang kan aku isoman di apartemen kan gitu. Terus sebenarnya sepanjang pandemi itu aku udah kayak apa gue di apartemen aja ya biar nggak hidup di sana. Maksudnya kayak sepanjang pandemi jadi nggak nyokap juga nggak beresiko apa segala macam gitu. Tapi kasihan ninggalin nyokap gitu. Nah sekarang tuh akhirnya ya udah beneran tinggal di apartemen gitu kayak jauh dari nyokap. Janganlah, nanti 2 minggu kalau lu udah isman ya balik dong ke Ciganjur lah. Iya, iya. Bentar lagi balik. Betapapun kau menyusahkan hati ibumu, engkau tuh tetap kesayangan lagi sama Bu Sinta. Thanksin lagi dia. Anyway, aku seneng banget. Don, ini udah ada Mas Helmi, ada Inaya, ada Nirina. Hope you're stronger ya. Kamu pokoknya sekarang kamu, Mas Helmi, apalagi buat Dona? Nah, aku tuh tadinya sempat kepikiran mau hari Kamis nanti, kan mau nanya aja sarannya ya. Kan mau rencananya kan harusnya PCR lagi, dokternya bilang setelah 10 hari, which is sebenarnya baru tanggal 31 gitu. Cuma aku pikir karena aku ngerasa badan aku enakan, aku pikir, enggak, gue mau ini aja, mau ngecek CT-nya, karena aku awal sakit itu kan 17. Pengen tahu apakah ada naik. Menurut Mas Helmi dan Inaya perlu nggak? Atau mending tunggu aja ntar gitu? Ya, saya pikir kan lebih kepada psikologik ya. Saya pilih psikologik. Jadi saya pikir juga kekuatan kita melawan virus itu tergantung pada benteng antibody kita yang saya percaya betul gitu ya. Vitamin, tapi yang lebih hebat itu adalah kekuatan pikiran bahwa kita bisa overcome. Makin kita stres, mungkin makin lemah kita. Jadi menurut saya sih, kayak saya terakhir, Dona saya yakin aja, udah saya percaya saya negatif dan CT saya bagus gitu. Jadi dan dokter juga punya, bener dok, saya bilang saya udah boleh pulang, ya udah Pak Helmi pulang aja gitu. Dan besoknya betul-betul negatif. Jadi saya pikir kombinasi dari itulah. Jadi makin kita nggak boleh khawatir, nggak boleh worry gitu, nggak boleh memikirkan banyak hal, banyak persoalan, melibatkan pekerjaan. Jadi saya kemarin itu berusaha ngelupain semua. Istri saya bilang udah Pak, jangan mikir macam-macam karena bisnis saya lagi banyak banget gitu ya. Saya membimbing banyak anak-anak muda gitu berbisnis. Saya jadi komisarisnya. Ya saya berusaha itu dan mereka sangat mengerti gitu. Dan setelah itu saya nyapa mereka kayak coach udah sembuh alhamdulillah gitu-gitu. Dan begitu dia melihat saya di IG live saya dan kemudian di YouTube saya dan dengan gagah berani saya mengatakan saya melawan COVID gitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah inspirasi. Saya seperti pada saat saya diberhentikan dari TVRI yang menurut seorang menjadi bencana bagi saya looking from the bright side. Yes. Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Jadi Inaya juga banyak sekali ya hikmahnya. Menurut saya ini dari Allah ya. Orang mungkin nggak ngalamin, saya ngalamin. Jadi kan tergantung kepada sudut pandangnya. Jadi Dona enjoy it ya gitu. I know. Mas Helmi, sorry. Ya. Jadi Mas Helmi sekarang punya tagline. Saya mungkin tidak bisa melawan Dewas TVRI, tapi saya bisa melawan virus corona. Dewas itu apaan sih? Tapi saya pemenang kehidupan. Rosi, saya adalah tetap sangat mencintai TVRI. Saya berkali-kali tetap pakai jaket TVRI gitu kemana-mana dan bertanya Mas Helmi nggak bisa move on. No, that's not the reason gitu. Karena cinta saya kepada TVRI adalah cinta mati gitu. Daripada saya pakai CNN, daripada saya pakai KBS, NHK gitu. TV luar ya. Ya, saya tidak. Jadi ada orang yang tidak suka saya di TVRI tidak akan pernah menghentikan rasa cinta saya kepada TVRI. Ya, teman-teman di TVRI tetap manggil saya Dirut. Pada saat Tukin turun, tunjangan kinerja yang saya perjuangkan sehingga ditandatangani dari Pak Jokowi sebelum saya turun itu, mereka me-WA saya, terima kasih Pak Dirut. Jadi menurut saya
itu memang bagian yang harus saya alami, dan saya adalah orang yang looking from the bright side. Kalau 3 kali pilkada pun saya syukurin. Memang saya tidak akan pernah cocok menjadi kepala daerah dengan segala macam tantangannya. Jadi itu yang membuat saya dewasa. Jadi saya kalah, gagal berkali-kali. Ya saya selalu mengatakan Allah punya rencana yang lebih baik, dan saya percaya itu, dan it happened to me. Tapi paling enggak legasinya Mas Helmy ada gitu. Oh iya. Betul. Kan itu yang paling penting gitu. Nah, tadi menjawab, Ina, kalau ini mau mau jawab, perlu nggak dokter bilang PCR-nya tesnya nanti? Tapi kan ini mau menjawab ini nih, suara penasarannya Dona nih. Menurut lo? Maksudnya, if it make you lebih nyaman atau ya go ahead gitu. Aku sih nggak ini. Tapi kalau aku kemarin yang beneran emang ya udah ikut dokter gitu. Dokter ngomong apa ya udah diikutin gitu. Karena aku ngerasa gini, ketika si dokter bilang, yaudah ini masih positif, tapi nggak usah fokus di situ gitu. Yang penting fokus di hasil macam. Karena banyak banget ternyata orang-orang yang fokus di positif, nggak negatif, akhirnya malah stres sendiri. Dan itu malah bikin jadi lama negatifnya gitu. Jadi karena gini, aku sekarang kayaknya kena aku nggak tahu. Ini besok mau periksa lagi ke LS. Karena ternyata setelah dibilang negatif, gejala chest pain itu masih ada gitu. Dan bahkan intensitasnya beberapa kali lebih banyak daripada ketika aku di LS gitu. Jadi emang benar-benar mendingan fokus di hal-hal kayak gitu. Kayak am I doing good atau apa gitu. Bener-bener deh, Kak Dona, ini fokus di happy, bener-bener bikin vacation aja, udah liburan nih, bener-bener liburan, dan nggak perlu diganggu sama yang lain gitu. Sama satu, saya makanya Rosi kemarin saya tidak mau heboh-heboh memberitahu semua orang gitu ya, karena saya tahu ya mungkin orang, apalagi kita public figure ya, punya fans banyak, punya orang yang kenal kita banyak. Saya nggak mau mereka repot. Semuanya kadang ngasih saran ini, ngasih saran itu. Sarannya baik semua, tapi kalau dikumpulin, diikutin justru makin bertabrakan. Kayak minum vitamin itu kan nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan justru juga nggak ada gunanya. Jadi menurut saya strict aja ikutin dokter deh. Ikutin dokter. Jadi jangan sampai, kita bukan nggak mau dinasihatin orang. Saya di hari pertama, kedua, ketiga itu semua orang, Pak Helmy minum ini ya, ini teman saya sembuh ini ya, ini bagus loh gitu. Semua yang bagus. Kalau kita makan semua, minum semua juga mungkin tidak bagus. Jadi menurut saya ikutin aja dokter. Sudah deh, ikutin dokter aja. Kan ikutin dokter, kalau makanan nggak apa-apa, boleh kirim gitu ya. Oh boleh. Don, kan aku udah nanya, kamu mau dikirimin apa? Kirim apa? Mau kirimin pempek, kamu tinggal bilang, kirim tewan tinggal bilang. Ini kan saya bicara obat-obat tuh. Oh ini harus ini. Aduh, jadi menurut saya sih udah, daripada repot. Karena kadang-kadang kita nggak tahu dong, conflicting juga bisa gitu ya. Iya. Menurut saya ikutin dokter. Tapi kalau gitu, kayak minyak kayu putih, oke gitu. PCO gitu ya, virgin coconut oil, that's okay gitu. Saya dikirimin Rea tuh, katanya bagus banget. Jadi ada teman saya Daniel Surya, dapatnya justru dari Yeni Wahid menyarankan. Siapa itu? Nggak tahu, nggak kenal gitu. Ya udah, gue banyak juga direkomend orang-orang. Jadi itu aja deh. Nggak semuanya juga saya ikutin. Jadi kadang-kadang karena orang sayang sama kita gitu, tapi dia nggak tahu. Dia juga bukan dokter, dia juga belum pernah ngalamin. Jadi menurut saya sih udah ikutin yang wajib-wajib aja deh. Iya. Yang sebenarnya moral ceritanya di sini, Don, apakah Mas Helmy, Inaya sama Nirina, whatever makes you happy. Terus kalau misalnya memang Dona mau ngetes juga, itu penting tuh. Nay tadi bilang bahwa jangan untuk nyari positifnya gitu. Jangan, karena kan yang penting ya sebenarnya kan yang penting sehat semua dulu gitu, bukan ngejar positifnya. Mas Helmy kan awalnya gue pasti negatif, tapi begitu dia positif malah down. Tapi begitu Mas Helmy-nya bikin happy, ya udah yakin, tapi apapun hasilnya malah dikasih negatif gitu. Iya, so yang penting adalah bagaimana hati lu menerima apapun yang akan terjadi dengan tetap bersuka cita. Gitu, Donce. Semangat. Ya. Semangat. Semongko sis. Mas Helmy sukses ya, keren banget. Menurut gue Mas Helmy seorang itu kan nggak pernah meninggalkan jejak langkahnya. Mas Helmy
telah melakukan jejak langkah yang luar biasa di industri penyiaran, dan menurut aku memang di tempat manapun Mas Helmi berada, you're still the Helmi Yahya quiz master, dan gue percaya apapun yang Mas Helmi lakukan, you're just gonna make it. So sukses Mas Helmi. Kalau COVID aja bisa lu kalahin, apalagi hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan di industri penyiaran yang sudah dari dulu lu lakukan. Keluar dari TVRI, bikin YouTube langsung meledak. So, well, good luck Mas Helmi. Apapun langkah yang akan lu ambil, gue yakin seorang Helmi Yahya akan selalu membuat karya yang luar biasa. Juga untuk Inaya, tetaplah menginspirasi anak-anak muda. Jadi lo tetap menjadi tetap lucu, tetaplah konyol. Contohlah selalu Gus Dur, kecuali dalam hal jangan nggak dengerin dokter. Dan terakhir untuk Donna, tetap semangat ya sayang ya. I know aku cuma bisa ngomong, tapi inilah bentuk cintaku padamu. Support selalu dari jauh dalam doa dan dalam semua semuanya deh ya. Oke, Mas Helmi, Nay, Donna, thank you semuanya. Kalau nggak bisa, Semangat. bye. Bye. Thank you everyone.